Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian persamaan eksponen. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui mana persamaan yang merupakan persamaan eksponen dan mana persamaan yang bukan merupakan persamaan eksponen. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka ada materi prasyarat, materi yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama tentang sifat-sifat eksponen. Ya, untuk sifat-sifat eksponen ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP. Silahkan kalian cermati lagi, kalian pahami lagi, karena sifat-sifat eksponen ini merupakan dasar untuk menyelesaikan persamaan eksponen. Kemudian yang kedua, penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat, karena nanti bentuk dari persamaan eksponen bisa diubah menjadi bentuk persamaan linear dan persamaan kuadrat. Oke, ini ada kata-kata bijak untuk kalian. Pendidikan bukan hanya tentang pergi ke sekolah dan mendapat gelar, tapi juga memperluas pengetahuan dan ilmu kehidupan. Ya, jadi ketika kalian bersekolah itu jangan hanya kalian menggugurkan kewajiban sebagai siswa. Kalian datang ke sekolah, kalian mengerjakan tugas, jangan hanya seperti itu. Tapi kalian juga harus bisa memperoleh pengetahuan dan ilmu kehidupan. Dan di matematika sebenarnya kita mempelajari bahwasannya setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap soal di matematika pasti ada jawabannya, kan seperti itu ya. Sama di kehidupan juga, setiap masalah pasti ada solusinya, yakinlah. Oke, bentuk-bentuk persamaan eksponen. Nanti bentuk persamaan eksponen itu ada 5, dan setiap bentuk itu memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Sebelum Ibu masuk ke bentuk-bentuk persamaan eksponen, akan Ibu sampaikan terlebih dahulu persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang pangkatnya itu berupa variabel atau eksponennya itu berupa variabel. Contohnya, untuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan 1. Kalian bisa perhatikan di situ pangkatnya itu kan fx ya. Nah, karena pangkatnya masih dalam bentuk variabel, di situ sebenarnya variabelnya bisa x atau bisa huruf yang lain. Maka ini disebut persamaan eksponen. Bentuk yang kedua juga, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, untuk yang A pangkat p itu kan variabelnya, pangkatnya bukan berupa variabel ya. Tapi untuk persamaan eksponen cukup salah satu ruas saja yang pangkatnya berupa variabel, maka itu disebut persamaan eksponen. Untuk bentuk yang ketiga, bentuk yang keempat, dan yang terakhir bentuk yang kelima. Oke, sekarang kita dari bentuk yang pertama dulu. A pangkat fx sama dengan 1. Nah, kita sudah mempelajari bahwa semua bilangan dipangkatkan berapa yang hasilnya sama dengan 1? Pangkat 0 kan? Ya, maka penyelesaiannya fx haruslah sama dengan 0, karena nanti berapapun bilangan A, jika dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Tapi A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 3 pangkat 4x-8 sama dengan 1. Nah, ini kan masih dalam bentuk akar. Yang dalam bentuk akar ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Tadi di sifat-sifat eksponen ya, ada sifat bahwa untuk mengubah akar itu sama aja pangkat pecahan ya. Berarti karena akar itu sama aja pangkat setengah, jadinya 3 pangkat 4x-8 per 2. Per 2-nya itu dari akarnya, sama dengan 1. Nah, setelah kita memperoleh bentuk ini, maka untuk penyelesaiannya tinggal ya pangkatnya kita sama dengan kan 0. 4x min 8 per 2 sama dengan 0.
4x min 8 sama dengan 0. 0 kali 2 kan 0 ya. Nah, maka diperoleh x-nya sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 1. Nah, ini kan sudah dalam bentuk a pangkat fx ya, sama dengan 1. Jadi, untuk penyelesaiannya, tinggal pangkatnya kita sama dengan kan 0. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita ketemu sama persamaan kuadrat. Kalian harus ingat lagi, cara penyelesaian persamaan kuadrat yaitu dengan bisa faktorisasi atau dengan rumus ABC. Oke, sekarang kita faktorisasi ya. Jadinya x plus 5 dikali x min 2. Bagi yang masih bingung gimana sih caranya menentukan x plus 5 x min 2, yaitu kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 10, angka yang belakang, dan kalau dijumlah hasilnya plus 3, angkanya adalah plus 5 dan min 2. Maka penyelesaiannya x-nya sama dengan min 5 atau x-nya sama dengan 2. Jadi perhimpunan penyelesaiannya min 5 dan 2. Kemudian bentuk yang kedua, a pangkat fx sama dengan a pangkat p. Ingat, di situ basisnya harus sama-sama a, ya. Maka penyelesaiannya fx harus sama dengan p. Namanya juga persamaan ya. Nah, sekarang contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat x min 6 sama dengan 1/27 akar 3. Yang menjadi permasalahan di sini adalah basisnya belum sama. Antara ruas kiri dan ruas kanan basisnya masih berbeda. Maka kita harus samakan basis terlebih dahulu. Nah, yang 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan x min 6. Kemudian yang 1/27 kita ubah menjadi pangkat 3 pangkat min 3. Kemudian yang akar 3 kita ubah menjadi 3 pangkat setengah. Nah, setelah kita menyamakan basisnya, sekarang kita hitung yang ruas kiri ada pangkat dipangkatkan, berarti 2 kali x, 2x, 2 kali min 6, min 12. Kemudian yang ruas kanan, karena itu dikali, maka pangkatnya dijumlah. Min 3 ditambah setengah, hasilnya min 5/2. Nah, di baris yang kedua ini kita kan sudah menemukan basis yang sama. Kalau basisnya sama berarti pangkatnya disamakan. Maka 2x min 12 sama dengan min 5/2. Diselesaikan dengan aljabar biasa. Jadinya 2 dikali 2x min 12, 2-nya pindah ruas ya, sama dengan min 5. Maka 4x min 24 sama dengan min 5. 4x-nya sama dengan min 5 plus 24, dan nah x-nya sama dengan 19/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 19/4. Seperti itu ya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Hampir mirip, hanya saja dengan sifat yang kedua tadi, ruas kirinya masih berbentuk variabel, ruas kanannya sudah bentuk bilangan. Sekarang yang bentuk yang ketiga, baik ruas kiri maupun ruas kanan pangkatnya masih berbentuk variabel. Maka untuk penyelesaiannya fx sama dengan gx. Ingat ya, basisnya harus sama. Nah, contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 25 pangkat 2x plus 3 sama dengan 125 pangkat x min 4. Maka untuk penyelesaiannya kita harus samakan basisnya terlebih dahulu. Ya. Di situ yang 25 kita ubah menjadi 5 pangkat 2, yang 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian kita selesaikan. Maka kita peroleh persamaan 4x plus 6 sama dengan 3x min 12. Nah, diperoleh x-nya sama dengan min 18. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 18. Seperti itu. Ya, 3 bentuk dulu yang kita pelajari ya. Sekarang ada kuis.
Ini kecil-kecilan, manakah yang merupakan persamaan eksponen? Apakah yang kiri atau yang kanan? Silahkan kalian jawab di kolom komentar. Kemudian tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya, ini untuk bahan latihan kalian ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.